Ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kecil apa enggak? Ada Pak, ada. Ada ya. Ya, oke. Ada Pak. Hari Selasa kita libur ya. Kemarin ya. Kenapa dia putus? Ya, oke. Sesuai dengan jadwal kita, hari ini kita akan presentasi. Tadi poin-poinnya udah saya berikan. Ya, jadi kita pengen lihat sedikit ada kasus jurnal gitu ya. Kita pengen lihat bagaimana orang sudah mengangkat COVID ya sebagai penelitian. Apakah dia skripsi, apakah dia tesis ya. Apakah dia penelitian yang lepas, ya, bukan skripsi atau tesis ya. Jadi di sini sebenarnya saya ingin Anda membuka wawasan lah ya. Bahwa akademisi pasti terlibat dengan namanya penelitian. Ya, maka yang namanya penelitian itu tidak berdiri sendiri, pasti ada penelitian sebelumnya gitu ya. Kita include-kan, kita kaitkan dengan mata kuliah kita, maka kita spesifik yang bicara tentang COVID-5. Ya, jadi nanti poin-poinnya silahkan disiapkan ya. Nanti saya random lah ya. Ya, nanti saya random, kalau siap nanti Anda langsung presentasi. Ya, jadi di sini poin-poinnya sudah saya share di WA group ya. Di sini saya minta Anda menyampaikan beberapa poin ya. Yang kalau tapi nanti jurnalnya sudah upload ya. Kalau jurnalnya belum diupload, Anda email aja ya. Anda email ke email saya Stimi Global. Jadi saya bisa lihat ya. Jadi nanti kita lihat ya. Kita lihat mana jurnal yang bagus ya. Banyak jurnal yang juga kalau saya bilang abal-abal gitu ya. Jadi salah satu penelitian yang baik adalah kita mencari jurnal yang sudah bagus gitu ya. Ibaratnya kita tidak memulai dari nol. Jadi kita menggabungkan beberapa penelitian ya. Nanti kita custom sesuai dengan studi kasus yang kita angkat biasanya. S1 levelnya hanya memahami gitu ya. Kalau S2 sampai pada level menganalisis gitu ya. Membandingkan beberapa algoritma, metode. Tapi kalau S1 lebih kepada memahami ya. Kalau di sini kita memahami COVID-5-nya. Oke, malam ini saya minta Anda yang aktif ya. Saya akan mendengarkan. Ya, jadi poin-poinnya adalah yang pertama, saya minta Anda menyebutkan judul jurnalnya ya, dibaca aja. Nanti presentasi ya, dibuka webcamnya. Gak usah takut ya, sampaikan saja. Kemudian yang kedua adalah sumber jurnalnya dari perguruan tinggi mana gitu ya. Dari kampus mana, nanti kita bisa lihat, kita bisa membandingkan dari beberapa kampus mana yang kita lihat lebih baik gitu ya dari beberapa perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah penulisnya ya, nanti biasanya ada 2-3 penulis gitu ya dari jurnalnya. Nanti jurnal ini adalah tugas terakhir Anda ya. Setelah Anda bikin skripsi, maka nanti resume dari skripsi adalah dalam bentuk jurnal gitu ya. Ada 6-9 halaman resume dari skripsinya gitu ya. Sekarang udah semester berapa sekarang? 5 ya? 6? 5 ya? Semester 5 udah siap-siap lihat-lihat jurnal gitu ya. Nanti dikaitkan dengan tema domain dari yang diangkat gitu ya. Poin berikutnya tahun terbit gitu ya. Kita lihat tahun terbit. Kemudian yang poin berikutnya ini yang kemarin Anda jadikan tugas formatifnya ya, ada enterprise goal, ada IT goal-nya, sama ada domain-domain yang diangkatnya. Itu masih belum terlalu sulit ya, Anda hanya mengidentifikasi dari jurnal yang ada poin-poin yang saya tanyakan, 3 poin tadi. Waktunya gak usah lama-lama ya, karena mahasiswanya banyak. Waktunya 3-5 menit, kemudian webcamnya diaktifkan. Nanti saya langsung kasih nilai di LMS ya setelah presentasi gitu ya. Oke, sebelum saya mulai silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya mau ambil siapa yang duluan presentasi. Bisa dipahami guidance-nya, petunjuknya? Bisa ya? Bisa Pak. Oke, sekarang tanggal berapa sekarang?
Sekarang 19. tanggal 19. Seperti kebiasaan saya ya. Kalau tanggal 19 berarti randomly we choose, kita pilih ya, kita pick, kita ambil dari absen aja ya. Absen nomor 19. Kalau siap silakan mulai, kalau nggak ngerasa siap boleh skip dulu gitu ya. Nah, ini judulnya random gitu ya. Judulnya adalah random. Kita urutkan first name. Ya, tanggal berapa? Tanggal 19 ya. Oke, ini masih ini kan. Oke. Ya, tanggal 19 ya, tanggal 19 adalah, nanti saya lompat 3 ya, jadi siap-siap. Tapi nanti juga semua kebagian ya. Ini cuma buat urutan random aja. Kok bisa ya? Kebetulan Mas Mulki masih ada nggak Mas Mulki? Mas Mulki ada, Mas Mulki? Masih ada, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Mas Mulki karena baru gabung hari ini ya, terpaksa saya skip dulu ya. Nanti disiapkan dulu ya, Mas. Nanti Monggo, siap, diikutin Pak. aja apa yang mungkin bisa lihat-lihat di LMS. Udah bisa akses LMS belum? Udah ya, ini Udah, ada Pak. LMS, Udah. ya. Berarti kita skip dulu Mas Mulki. Loncat 3 berarti berapa? 19 tambah 3. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya adalah Mbak Rizkia Suryaning Tias. Ada nggak Mbak Rizkia? Ada, Pak. Tadi saya lihat ada. Oke, siap-siap ya. Habis Mbak Rizkia, Mbak Siti Mutmainah ada, Siti Mutmainah. Ada Siti Mutmainah? Ada nih ya. Oke. Iya, Pak. Ada. Oke, pokoknya mahasiswa harus siap lah ya. Setelah itu loncat 3. Atau kita nggak usah pakai kayak gini. Habis Mbak Siti, kita ketemu sama, loh kok jadi beda urutannya? 19 Mulki, 19 nomor 3 Rizkia. Betul, Siti ya. Habis Siti, Siti mana Siti? Ini Siti ya. 1, 2, 3. Kita ke atas Alvina. Alvina ya. Habis Alvina, Anissa. Habis Anissa, Elis, Bu Elis. Habis Bu Elis. Pokoknya semua lah ya. Siap-siap aja lah ya. Jadi 3 awal tadi adalah Mbak Rizkia. Mbak apa Ibu ini? Mbak Rizkia, Mbak Siti, sama Alvina ya. Sudah pernah presentasi sebelumnya? Sudah ya? Ya, saya berikan waktu untuk presentasi, silakan. Oke. Nah, kita switch dulu, change layout. Spotlight. Harusnya seperti ini. Ya, silakan. Siapa tadi? 19 tambah 3. Rizkia Suryaning Tias. Rizkia Suryaning Tias. Panggilannya siapa? Rizky. Rizky. Ya, silakan Mbak. Sudah siap? Ya, insya Allah. Ya, nanti ditampilkan jurnalnya udah dikumpul belum? Udah, Pak, sama tugasnya. Oke, ya saya udah download ya. Nanti kalau belum di email ya. Ya, silakan Mbak Rizky. Suaranya agak keras ya. Di saya agak kurang kencang. Oke. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu evaluasi IT governance menggunakan framework COVID-5. Studi kasusnya di PT XYZ, distributor pelumas oli dan rem. Jurnalnya bisa ditampilin nggak? Jurnalnya ditampilin. Bentar, Pak. Ya. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya. Sebentar. Kalau misalnya aku nemu jurnalnya sama kayak gimana, Pak? First come first serve ya harusnya ya. Iya. Iya, first come first serve harusnya ya. Ya kemarin Renanya nggak saya jawab memang ya. Sengaja juga. Ya, coba nanti dilihat ya. Jawabannya pasti sama ya. Iya Pak, makanya aku bingung. Jadinya gimana Pak? Emang sama-sama siapa? Tahu sama dari siapa? Sama Rizky ya? Sama Rizkia sama.
Iya, aku Kok ngambil bisa sama? jurnal itu. Hmm, apa solusinya? Biasanya sih kayak gitu saya minta apa namanya tampilin di grup dulu. Ya, oke. Bisa Mbak Rizkia? Oke Pak, bentar. Ya, sebentar. Mana dia? Siapa tadi yang nanya? Dari Pak, jurnalnya. Kecil ya? Iya, saya dari HP. Iya, dari HP. Sebentar, saya buka dulu deh. Saya udah download kok. Siapa namanya? Rizkia ya? Iya Pak. Rizkia. Kalau ininya deh, jawaban poin-poinnya bisa. Jawaban poinnya. Ya, maksudnya jawaban tulis tangannya itu Oh, ditampilkan iya Pak, sebentar. biar yang lain bisa lihat. Kalau jurnalnya terlalu kecil ya. Oke, ini saya udah buka nih. Evaluasi. Ya, Stimik Amikom ya. Stimik atau begini deh. Mbaknya bisa ini nggak? Bisa pakai HP ya? Iya, iya pakai HP. Atau saya yang nampilin deh. Mbaknya yang ngomong ya. Oh, oke. Biar yang lain bisa ngomong, bisa lihat. Ya, oke. Mana tadi? Kenapa dia ngomong? Monggo, silahkan. Oke. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu evaluasi IT governance menggunakan framework COVID. Studi kasus di PT XYZ, distributor pelumas oli di Purwokerto. Sunter jurnalnya dari Perguruan Tinggi Estemik Amikom Purwokerto. Penulis dari jurnal itu Luzi Dwi Oktaviana, yoga pribadi, dan Meli Sabrina Wati. Tahun terbit dari jurnal ini yaitu Februari 2018. Poin-poin dari di mana ada poin ini ya, 19 ya. Iya, Pak. Ya, oke. Poin-poin dari formatifnya yaitu identifikasi enterprise goal-nya yaitu Oke deh, kita switch ke mbaknya deh. Kita switch ke mbaknya aja. Silakan ditampilkan. ya, Pak. Gimana, bisa nggak? Kalau nggak saya aja tampilin juga ya. Saya kan punya akses juga ya. Biar cepat aja. Udah bisa atau saya aja? Saya aja. Bisa, Pak. Saya aja deh nampilin deh. Ya, oke. Oh, iya. Ya, kelihatan nggak? Ya, oke, silakan. Kegedean ya. Identifikasi enterprise goal-nya, perusahaan tersebut mempunyai visi menjadi distributor pelumas dan rem yang handal yang memberikan kepuasan baik dari segi harga, kualitas, serta ketepatan waktu dalam pengiriman. Masalah dari perusahaan tersebut yaitu apabila sistem yang ada di PT tersebut mati ataupun error, maka pengiriman barang tidak dapat dilakukan. Prosedur pengiriman barang harus disertai dengan surat faktur, yang mana jika sistem tersebut tidak dapat digunakan, otomatis surat faktur juga tidak bisa dicetak, yang akan berdampak pada pengiriman produk tersebut.
Lalu enterprise goal-nya yaitu optimization of business process functionality. Dapat masalahnya dari mana? Lalu ada masalahnya. Digitalnya disebutkan. Masalah. Iya Pak, ada. Oke. Ya, lanjut. Lalu identifikasi IT goal-nya. Yang pertama, alignment of IT and business strategy. Alignment. Ya. Alignment. Alignment. Yang kedua, delivery. Ya. Is in line with business requirements. Oke, lanjut. Requirement. Yang ketiga, adequate use of applications. Ya. Yang keempat, information and technology solution. Dan yang kelima, IT agility. Ya, artinya apa? Lalu ini ada identifikasi. Yang identifikasi. Oke, lanjut deh. Identifikasi domain dan proses yang dibahas yaitu menggunakan COVID-5 yang menghasilkan 5 proses subdomain yang teridentifikasi pada level 3. Yaitu yang pertama penyampaian manfaat menggunakan domain EDM 02. Yang kedua pengelolaan inovasi menggunakan domain APO 04. Yang ketiga pengelolaan perjanjian layanan menggunakan APO 09. Yang keempat, pengelolaan operasi menggunakan domain DSS 01. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja menggunakan domain MEA 01. Itu semua ada di jurnal ya? Iya, ada di jurnal. Tidak mengurangi, tidak menambahkan ya? Iya, Pak. Ya, bagaimana? Gampang lihat-lihat jurnal? Lihat jurnal. Cari-cari jurnal, baca-baca jurnal. Iya. Iya, gampang, Pak. Gampang ya, oke, good. Jawabannya saya tunggu. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Udah kayaknya, Pak. Cukup ya. Ya, silakan di closing. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, sebentar, tak kasih simulasi. Ya, berikutnya siapa? Siap-siap. Formatif 4. Ya, oke, kita kasih. Rizkia ini kelas apa? KS ya? Saya shift, Pak. Sip ya. Iya. Apa namanya? Rizkia. Oh, nggak ada. Ini dia. Gimana kasih nilainya? Great. Oke. Grade of. Oke, kita kasih nilai. Ya, save. Ya, coba dicek udah formula belum. Harusnya sudah ya. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Oke ya. Kita udah dapat satu, kita next. Berikutnya tadi siapa? Siti Mutmainah ya. Mbak Siti sudah siap? Pak, saya baru kirim lewat email artikelnya, Pak. Jurnalnya. Jurnalnya. Oke, tapi ininya sudah. Ya, soalnya saya lihat memang beberapa tidak mengincludekan jurnalnya ya. Pakai HP apa pakai laptop presentasinya? Pakai HP nggak, Pak? Pakai HP. Lagi pakai HP? You have to show your face first. Bisa? Oke.
Siti Mutmainah ini yang dulu pagi ya. Iya, Pak. Oh, iya. Ya, oke. Ya, oke. Saya ambilin dulu. Oke, apa namanya? Emailnya ke email saya yang apa? Steamik Global ya? Iya. Ya, sebentar. Siti Mutmainah, oke. Ya, kita lihat. Ya, sudah siap, Bu, Mbak? Saya liatinnya dulu ya. Saya liatin. Oke, dari saya aja ya. Oke. Iya, Pak, boleh. Nah, tapi berarti ininya ya. Oke, ya, coba. Nah, dia. Ya, silakan dimulai Mbak Siti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Siti Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi Akademik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Penulisnya ada Erdis Eko Wansyah, Yulison H. Krisnanto, Puspita Nurul Sabrina. Ya. Di sini belum tertulis ya untuk tahun berapanya. Oh, 2017, sorry. 2017. Ya. Untuk IT goal-nya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses dari universitas tersebut. Dan enterprise goal-nya untuk mengukur dan mengetahui tingkat kematangan teknologi informasi akademik yang diterapkan universitas berdasarkan data yang diperoleh. Dari tahap-tahap penelitiannya, dia ada observasi lingkungan penelitian, lanjut ke penyusunan kuesioner, penentuan responden penelitian, lalu ke perolehan data, uji validasi kuesioner, perhitungan nilai kematangan, dan analisis nilai kematangan. Oke, domainnya tadi kayaknya belum ada disebutkan domain-domainnya di. Ya, untuk domainnya di sini menggunakan EDM, Evaluate, Direct Monitor, dan domain by atau Build, Acquire, Implement. Hasilnya dari domain EDM, pengawasan dilakukan secara rutin berkaitan dengan evaluasi terhadap pengguna sistem. Kedua, ada perencanaan mendalam sebelum menerapkan sistem baru agar penggunaannya dapat maksimal. Terus hasil dari domain by, organisasi perlu memelihara alat bantu untuk melakukan evaluasi pengguna sistem, memelihara dan memperbaiki layanan untuk petunjuk penggunaan sistem kepada setiap pengguna, dan yang terakhir evaluasi secara rutin sehingga layanan yang diberikan dapat optimal. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Ya. Oke, good. Bisa dikelasin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Siti Mutmainah ya. Data accumulation. Save. Oke. Ya, coba dicek udah ada belum nilainya. Ya, oke. Ya, berikutnya Siti Mutmainah sudah. Alvina Indri Wijayanti, ada Alvina. Alvina udah siap? Iya, udah. Ya, mau presentasi Kedengaran pakai. suaranya, Pak? Ya, kedengaran. Mau pakai apa? HP apa mau pakai laptop? Pakai HP, Pak. Udah upload LMS-nya? Jurnalnya? Udah. Ada, coba saya lihatin. Alvina. Oke, ada nih. Bentar ya.
Ya, oke, sudah dapat. Ya, saya tampilkan di sini. Ya, sih. Udah kelihatan belum? Udah muncul? Udah, Pak. Hah? Udah. Ya, Udah silakan. muncul. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinadi Wijayanti akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Framework COVID-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sumber jurnal dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Penulis Alfiliandi dan Fitria. Jurnal ini terbit tahun 2019. Ini S2 ya? Ini tesis ini. Ya, silakan. Poin-poin yang terdapat dalam jurnal yaitu yang pertama identifikasi enterprise goals. Pada saat identifikasi enterprise goals di Dukcapil berdasarkan pedoman pada COVID-19 dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi data pada sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua, identifikasi IT goals. Didapatkan 3 kategori IT related goals, yaitu yang pertama, kecukupan kegunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi. Yang kedua, optimalisasi aset teknologi informasi, sumber daya, dan kemampuan. Yang ketiga, memicu dan mendukung proses bisnis dengan integrasi aplikasi dan teknologi dalam proses bisnis. Yang ketiga, identifikasi domain dan proses yang dibahas. Terdapat 2 domain yang digunakan, yaitu DSS dan MEA, dengan 5 proses bisnis. Yang pertama, termasuk DSS 03, DSS 04, DSS 06, MEA 02, dan MEA 03. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan, diperoleh temuan masalah pada sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut. Yang pertama, DSS 03 atau pengelolaan masalah, nilai rata-rata yang didapat 2,7 masuk ke level 3. Institusi telah memiliki, atau yang artinya institusi telah memiliki prosedur baku yang formal dan tertulis. Masalah yang ditemukan yaitu kesalahan data warga pada EKTP yang tidak ditemukan pada KK, padahal pengelolaan data dilakukan pada satu instansi yang sama. Hal yang perlu dilakukan tersebut yaitu mengintegrasikan data penduduk untuk diolah pada unit kerja pada Dukcapil, sehingga data antara satu unit dengan unit yang lain akan sama. Yang kedua, DSS 04 atau pengelolaan berkelanjutan. Nilai rata-rata 3,64 masuk pada level 4. Tidak ditemukan masalah pada sistem informasi. Tidak ditemukan masalah dan sistem informasi masih terus digunakan. Yang ketiga, DSS 06 atau pengelolaan kendali proses bisnis. Nilai rata-rata 3,67 masuk pada level 4. Tidak ditemukan masalah. Yang keempat, MEA 02 atau memonitor, mengevaluasi, dan menilai sistem kendali internal. Nilai rata-rata yang didapat 3,39 masuk pada level 3. Ditemukan masalah pada kegiatan memonitoring dan evaluasi kinerja pegawai yang berkaitan dengan pengoperasian sistem informasinya. Sarannya dibutuhkan staf ahli bidang teknologi informasi. Yang terakhir, MEA 03 atau memonitor, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Nilai rata-rata ini yang didapat 3,17 masuk pada level 3. Ditemukan masalah kurangnya pengawasan kepatuhan pihak eksternal yang membantu dalam pendataan kependudukan dan pencatatan sipil pada Dukcapil. Saran, dibutuhkan perbaikan standar operasional prosedur antara pihak internal dan eksternal. Ya, ini tesis ya, jadi terlihatnya lebih bagus daripada sebelumnya sih kalau saya lihat ya. Ya, oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, itu tadi yang Mbak Alvina dapat dari materi tesis ya. Materi tesis jadinya
agak sedikit berbeda ya antara skripsi sama tesis. Ya, oke, saya kasih nilai dulu. Ya, oke, save changes. Ya, oke, next. Ya, udah ya. Nilai sudah saya berikan. Berikutnya kita ketemu sama Mbak Anissa Suci Retno Maharani. Ada Mbak Anissa? Tapi pakai masker nggak apa-apa ya Pak, soalnya masih di kantor. Gimana? Sorry. Pakai masker, soalnya masih di kantor. Ya, saya nggak dengar maskernya. Ya, oke. Udah upload ininya? Udah Pak, cuman jurnalnya ternyata sama kayak Rizky ya. Rizkia. Berarti udah yang tiga orang. pertama. Coba kira-kira penyampaiannya berbeda atau tidak? Tadi sih Ya. pas lihat kurang lebih agak sama. Sebentar. Tapi kan bahasa menyampaikannya beda. Oke. Ya, silahkan Mbak Anissa dimulai. Aku bentar presentasi dulu. Gimana? Sebentar. Ini Bapak yang presentasiin Mbaknya apa sih namanya? apa? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP sih, tapi bisa kalau misalnya mau pakai PC. Oke, coba saya buka dulu ya. Tadi saya udah buka sih. Saya. Anissa Suci ya. Ya, oke. Sebentar. Dari saya aja deh. Oke. Ya, oke. Kalau sama buat saat ini mungkin saya terima aja. Nanti buat yang terakhirnya kita filter dulu ya. Ya, ya, udah kelihatan belum? Udah. Ya. Jadi judul jurnalnya evaluasi IT governance menggunakan framework COVID-5 studi kasusnya PTXYZ. Sumber jurnalnya STMIK Amiko Purwokerto, penulisnya Luzi Dwi Oktaviana, Prayoga Pribadi dan Melisa Brinawati, tahun terbitnya 2019. Untuk identifikasi enterprise goal dan IT goal-nya itu, langkah awal yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasikan COVID enterprise goals, kemudian memilih sesuai dengan ruang lingkup masalah di perusahaan. Visinya menjadi distributor pelumas dan rem yang handal yang memberikan kepuasan baik dari segi harga, kualitas, serta ketepatan waktu dalam pengiriman. Masalahnya, apabila sistem yang ada pada PTXYZ Depo Purwokerto mati ataupun error, maka pengiriman barang tidak dapat dilakukan. Prosedur pengiriman barang harus disertai dengan surat faktur yang mana jika sistem tersebut tidak dapat digunakan, otomatis surat faktur juga tidak dapat dicetak, yang berdampak pada proses pengiriman produk. Enterprise goals-nya yaitu optimization of business process functionally. Terus habis itu ada mapping enterprise goal to it relate goals. Jika pemetaan enterprise goal to IT. Oke. Mapping enterprise goal to IT relate goals. Jika pemetaan enterprise goal telah didapatkan, maka melakukan identifikasi IT relate goals dan menggabungkan hasilnya. Langkah tersebut dapat dilihat pada mapping enterprise goal to IT relate goals sebagai berikut. Hasil mappingnya yaitu enterprise goals-nya optimization of business process functionally, mapping enterprise goals to IT relate goals ya. Yang pertama, alignment of IT and business strategy, P, primary key. Yang kedua, delivery of IT services in line with business requirements, primary key. Yang ketiga, adequate use of application information and technology solution, primary key. Yang keempat, IT agility, primary key. Yang kelima,
enablement and support of business process by integrating application and technology into business processes primer key. Terus yang ketiga, mapping IT-related goals to IT-related process, yaitu proses memetakan IT-related goals ke dalam proses COVID-5. Hasilnya yaitu IDM 02, IDM 02. IDM 02 itu untuk alignment of IT and business strategy, terus yang delivery of IT itu IDM 02, APO 09, DSS 01. Yang untuk yang adequate use of application yaitu pakai MEA 01. Untuk information and technology solution menggunakan AP04, and IT agility itu AP04 juga. Terus untuk identifikasi domain dan proses yang dibahas, pengolahan data dan perhitungan capability levelnya, yang pertama proses EDM 02 ensure benefit delivery. Hasil pada EDM 02 mencapai level 3. Level 3 termasuk dalam kategori established process, yang berarti di dalam perusahaan sudah terdapat proses TI yang dibakukan dan diterapkan di seluruh lingkup organisasi. Yang kedua, proses APO 04 manage innovation. Pada level 2 manage proses TI telah dijalankan dengan baik guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Fokus proses TI yang diperhatikan dari proses perencanaan sampai evaluasi agar berkembang ke arah yang lebih baik. Proses APO 09 manage service agreement. Penilaian AP009 mencapai level 4 predictable process. Level ini menandakan perusahaan menjalankan proses TI sesuai dengan balasan yang sudah ditentukan. Penentuan batasan berdasarkan pengukuran pada pelaksanaan proses TI sebelumnya sebagai review apakah layanan yang ada pada perusahaan saat ini sudah baik atau belum. Yang keempat, proses DSS 01 manage operation. DSS 01 mencapai pada level 4 predictable process. Proses TI yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan sesuai hasil perhitungan pada proses TI sebelumnya. Proses yang kelima yaitu MEA 01 monitor, evaluate, and assess performance and conformance. Penilaian MEA 01 manage organizational change enablement mencapai pada level 4 predictable process. Penerapan dan proses menjalankan TI sudah memiliki batasan yang disesuaikan dengan pengukuran pelaksanaan TI yang lalu. Terus hasil penelitian PT XYZ Depot Purwokerto menggunakan COVID-5 menghasilkan 5 proses subdomain yang teridentifikasi berada pada level 3 established process, yaitu pada subdomain penyampaian manfaat IDM 02, pengelolaan inovasi APO 04, pengelolaan perjanjian layanan APO 09, pengelolaan operasi DSS 01, dan mengevaluasi kinerja MEA 01. Hasil perhitungan tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada capability level di PT XYZ Depot Purwokerto keseluruhan yang diperoleh berdasarkan rata-rata adalah 3,4. Dan proses TI yang telah dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan memperhatikan perencanaan dan penyesuaian untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Mbak Anissa. Emang ada PT XYZ ya? Emang ada PT XYZ ya? Ada PT XYZ nggak? Jurnalnya sih ada kasus PT XYZ. Ya. Nggak, maksud saya apa benar itu PT XYZ atau bukan? Kira-kira kenapa? Kayaknya kalau ya. Sebagai contoh aja kayaknya ya Pak ya. Contoh apa memang ada tapi nggak mau disebutin namanya kira-kira? Oh, ada tapi nggak mau disebutin namanya. Ya, berarti kalau skripsi. Soalnya di sini, ya.
Kan itu kan ibaratnya apa namanya, kalau jelek kan perusahaannya jadi tercemar juga kan. Banyak Iya, perusahaan yang nggak mau diangkat kalau seperti itu. Nah, ini ada contoh ya, kalau nggak mau kita bisa sebut PT XYZ gitu ya. Ya oke, kan beda kan sama Mbak oh Rizky iya, isinya. Kalau saya lihat kan beda tuh detailnya, Kenapa walaupun Pak? isi dari jawabannya tidak tidak sama dengan Mbak Rizky ya kan? Iya, Ya, sudah. orang gas. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, berarti oke. Makasih Pak. Ya, ya oke. Sudah selesai Mbak. Tadi siapa nama? Anissa ya. Anissa Suci Retno Maharani. Kita kasih nilai C. Ya, oke, sudah selesai. Kita lanjut berikutnya. Ya, oke. Kita lanjut ke tadi Mbak Anissa 4 tambah 3 7. Ibu Elis, ada Ibu Elis? Ada Pak. Udah siap ya? Iya Pak. Siap. Mau dari Mbak Bu Elis saja menampilkannya? Sebentar ya Pak. Udah belum Pak? Kelihatan nggak ya? Udah ada belum Pak? Tadi sudah tadi. Pak sebentar. Digedein aja, digedein. Segini nggak kelihatan ya Pak ya? Kurang gede, coba digedein. Dikontrol kemudian itu pakai apa ya? TH nya. Mana dia? Ya coba deh dimulai. Iya Pak. Ya silakan dimulai. Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Kholiso. Di sini saya ingin membawakan jurnal tesis yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance di PDAM Tirtawening, Kota Bandung menggunakan COVID-5. Di sini diambil dari Universitas Komputer Indonesia di Kota Bandung, ditulis oleh Anna Dara Andriana, tahun terbitnya itu 2014. Jurnalnya udah di email ya? Jurnalnya saya email tadi sore Pak. Kalau untuk tugasnya saya udah kirim di LMS Pak. Ya, udah saya lihat. Ya silakan dilanjut. Oke, karena di sini banyak banget sampai 173 halaman, jadi saya langsung ke poin-poinnya aja ya Pak ya. Ya, silakan. Karena ini bukan jurnal, ini skripsi, ini tesis. Iya, itu tesis Pak. Harusnya dicari jurnalnya, biasanya ada deh. Oh, nggak, saya dapatnya itu soalnya di situ detail sih Pak. Ada kode enterprise goal sama IT goals-nya. Jadi saya carinya yang lebih lengkap aja sih Pak, lebih detail. Oke, silakan. Di sini saya baca singkatnya aja ya Pak ya, soalnya saya ngambil rangkumannya banyak juga sih Pak, sampai 4 halaman. Ya, silakan. Poin-poin yang ditanyakan saja. Jadi di sini di identifikasi enterprise goal-nya ini, tujuan strategis PDAM Tirtawening Kota Bandung akan diselaraskan dengan enterprise goal dalam COVID-5.
Untuk mendapatkan enterprise goal terpilih akan dilakukan identifikasi adanya keterhubungan setiap tujuan strategis PDAM Tirtawening dengan enterprise goals yang tertera dalam COVID-5. Yang pertama, EG1, Stakeholder Value of Business Investment, yaitu ada keterhubungan dengan tujuan strategis PDAM Tirtawening karena peningkatan investasi bisnis diperlukan dalam rangka re-engineering PDAM. Yang kedua, EJ2 Portfolio Competitive Products and Service. Untuk meningkatkan investasi dapat ditempuh dengan membuat layanan dan produk yang kompetitif. Yang ketiga, EG6. Oke, lanjut ke poin 8 aja lah. Banyak banget. Iya Pak, banyak banget. EG17. Oke, yang ke-8, EG17 Product and Business Innovation Culture. Terdapat keterhubungan dengan tujuan strategis PDAM Tirtawening dalam meningkatkan investasi dan program re-engineering. Oke. Untuk identifikasi IT goals-nya itu ada ITG1 sampai ITG14, ITG1. Langsung aja ya Pak ya. Ya, oke, lanjut ke identifikasi. ITG14, availability of reliable and useful information for decision making. Ya. Sampai ITG17, knowledge, expertise, and initiative for business innovation. Terus untuk identifikasi domain dan prosesnya, terdapat 10 proses yang akan dianalisis untuk menentukan capability level tata kelola IT governance di PDAM Tirtawening. Ada IDM 01, yaitu Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Jadi memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan IT telah selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menjamin bahwa proses-proses yang terkait diawasi secara efektif dan transparan terhadap hukum. Langsung aja ya Pak ya. Yang APO coba yang APO-nya. Oke, bentar. Yang nomor 6. Yang nomor 6 APO 09 yaitu Managed Service Management. Memastikan bahwa layanan teknologi informasi dan tingkat layanan memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Oke, nomor 7. Lalu nomor 7 APO 11 Manage Quality, yaitu memastikan pencapaian solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan. Ada juga BAI 03 Manage Solution Identification and Build, membangun solusi yang efektif secara tepat waktu dan biaya dalam mencapai tujuan. BAI 04 Manage Availability and Capacity. Proses BAI 04 berfokus pada penyeimbangan kebutuhan saat ini dan masa mendatang baik dalam segi ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dengan penyediaan layanan dengan biaya yang efektif. DSS 04 Manage Continuity. Proses DSS 04 berfokus pada usaha menetapkan dan menjaga rencana untuk memungkinkan bisnis dan IT merespon insiden dan gangguan dalam upaya melanjutkan operasi proses bisnis yang penting dan layanan IT yang dibutuhkan dan menjaga ketersediaan informasi di tingkat yang bisa diterima perusahaan. Bisa lihat tesisnya tadi berapa halaman? 173 halaman, Pak. 103, itu lengkap ya? Iya, soalnya ini tesis, jadi dia tuh Ya, dapatnya dari mana? Dapatnya dari Google, Pak. Oke. Gimana? Lengkap itu ya? Iya, lengkap banget, tapi saya cuma ngambil poin-poin pentingnya aja, Pak, yang saya ambil. Jadi nggak dilihat secara keseluruhannya sih, Pak. Coba lihat bab 4-nya, lihat bab 4-nya deh. Ada metrik penilaiannya enggak? Dibahas kan? Bab 4, bentar. Bab 4 halaman 69. Saya mau lihat itu metrik penilaiannya ada enggak? Bentar ya, Pak. Ada ya? Ini Pak, rekapitulasi pemberian penilaian atau scoring. Ya sudah. Nanti UASnya seperti itu ya, siap-siap aja ya. Oh, oke. Ya, maksudnya hanya mau menjelaskan saja. Oh, ini cuma contoh ya, Pak ya? Ya, maksudnya nanti sampai situlah, tapi hanya menjelaskan aja sih ya. Ya kalau dapat kayak gini udah enak lah ya, tinggal dipahami, nanti tinggal dijelaskan. Ya, makasih Pak Elis. Iya Pak, ya Pak. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Berikutnya habis Bu Elis kita ketemu sama Esa. Ada Esa? Esa Alvaresta Hidayat. Ya Pak, halo. Sebentar. Saya kasih nilai dulu Mbak Elis. Hai, kenapa nggak mau? Sebentar, saya bermasalah dengan LMS. Ada Elis. Mau. LMS-nya nggak bisa diakses ya. Nah, saya harus bikin note dulu. Ya. Elis. Ya sudah, saya update nanti deh, saya kasih note dulu. Ya, selanjutnya Mbak siapa? Esa Alvaresta Ya, Pak. Hidayat. Suara saya ada nggak? Sudah siap? Ada. Silakan. Pak, maaf saya pakai Pakai apa? handphone. Pakai laptop apa? Mau minta tolong di ini. Ya, sudah upload semua, ada jurnalnya juga sudah ada. Saya jurnalnya baru kirim tadi sore melalui email Bapak. Ya, saya cek dulu. Ya, oke, saya buka. Mana dia? Esa. Ya. Oke, sebentar saya share screen. Ya. Sudah muncul belum? Udah. Belum. Ya, oh, jurnalnya di sini. Sebentar. Jurnalnya di sini. Nah, ini bukan jurnalnya? Iya, Pak. Ya, silakan dimulai. Di sini saya mengambil judul jurnal Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Dana Pensiun Sekolah Kristen Salatiga menggunakan framework COVID-5. Sumber jurnalnya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Teknologi Informasi. Penulis dari jurnalnya Yosafat Adi dan Agustinus Fritz Wijaya. Di sini tidak disebutkan tahun terbitnya. Poin-poin dari formatif, kualitas perusahaan, dana pensiun sekolah Kristen berusaha untuk menjalankan proses bisnisnya dengan tujuan untuk mensejahterakan guru-guru dan pegawai sekolah Kristen yang sudah tidak aktif lagi atau sudah pensiun. Berdasarkan dari latar belakang masalah pada penelitian ini, maka enterprise goal terpilih difokuskan pada perspektif finansial. Pada tahapan ini, tujuan strategi dana pensiun sekolah Kristen Salatiga akan diselaraskan dengan enterprise goal dalam COVID-5. Enterprise goal dalam COVID-5 terdiri dari 17 enterprise yang dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada kodenya dari 1 sampai 17. Oke, boleh lanjut. Pertama, enterprise goal. Lanjut aja ya Pak ke. Ya, lanjut aja sama sama. Ya. Ya, satu identifikasi domain. Identifikasi IT goals-nya berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan didapatkan 2 kategori. Yang pertama, primary menunjukkan bahwa item mempunyai prioritas yang tinggi. Yang kedua, secondary menunjukkan bahwa item mempunyai prioritas yang rendah. Di situ ada tabel IT related goals-nya. Ada 1 sampai 17. Ya, oke. Lalu identifikasi domain berdasarkan hasil pemetaan IT goals yang diselaraskan dengan COVID-5. Domain yang digunakan dalam penelitian ini ada 5, yaitu IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Identifikasi prosesnya berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan didapatkan 19 proses yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu
IDM 02, IDM 03, IDM 05, APO 06, APO 10, APO 12, APO 13, BAI 01, BAI 06, BAI 09, DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, DSS 06, MEO 01, MEO 02, dan MEO 03. Oke. Di sini ada kode proses dari IDM 02 memastikan manfaat pengiriman, IDM 03 memastikan optimalisasi resiko, EDM 05 memastikan transpalasi stakeholder, APO 06 mengatur anggaran dan biaya investasi TI, APO 10 mengelola pemasok, APO 12 menilai dalam mengatur resiko TI, APO 13 mengatur keamanan, BAI 01 mengelola proyek organisasi, BAI 06 mengelola perubahan, BAI 09 mengelola aset perusahaan. DSS 1 mengelola operasi, DSS 2 mengelola bantuan dan layanan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 04 mengelola kelangsungan layanan, DSS 05 memastikan keamanan sistem, DSS 06 mengelola dan mengontrol proses bisnis. MEA 1 monitor, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian. MEO 02 monitor, evaluasi, dan penilaian pengendalian internal sistem. Yang terakhir, MEO 03 monitor, evaluasi, dan penilaian kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Iya, Mbak Esa ya. Gimana, gampang cari jurnal? Banyak sih Nyari Pak, jurnal itu gimana, jurnalnya susah juga apa gampang? menurut saya lebih lengkap yang ini. Tapi ini lumayan bagus sih, saya lihat lumayan lengkap lah ya. Poin-poinnya dapat. Iya Pak, di jurnal Ini tesis apa skripsi ini? Doang. Ya, harus Itu- pinter-pinter nyari ya. Tesis apa skripsi Iya. ini? Itu sepertinya skripsi deh Pak. Kayaknya skripsi ya. Tapi kayaknya lumayan ya. Bagus ini, bagus. Kalau saya bilang bagus ini. Berarti yang ngerjain skripsinya serius ini ya. Ya, oke. Makasih Mbak Esa. Silakan ditutup. Ya, makasih Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak Esa. Kita lanjut ke berikutnya. Habis Mbak Esa. 10 tambah 3, kita ketemu Mas Fengki Setiawan. Apakah Mas Fengki bisa presentasi? Tadi keluar masuk aja ya. Ada Mas Fengki? Tadi saya lihat ada tapi keluar lagi. Ya, sepertinya nggak ada ya Mas Fengki ya. Ya mungkin bermasalah sama koneksinya. Oh ada tuh. Ya Mas Fengki, bisa presentasi nggak? Halo ya Pak, malam Pak. Gimana? Bisa presentasi? Halo, malam Pak. Ya, halo. Lagi tempat kerja atau di mana? Halo Pak. Halo. Terdengar tidak Pak suara saya? Terdengar. Putus-putus ya Pak. Ini jaringan di tempat saya jelek banget Pak. Enggak putus-putus, bagus Ya, kok. tadi keluar masuk. Oh iya, jadi gimana? Di tempat kerja apa di rumah nih? Di kantor Pak, masih lembur. Masih lembur ya? Lembur kok tiap minggu. Bisa presentasi nggak? Iya Pak. Bisa presentasi? Kalau bisa saya kasih waktu, silakan. Iya Pak, maaf Pak. Tadi Pak. Bisa presentasi nggak malam ini? Agak putus-putus ya Pak suaranya Pak. Suara saya apa suara Mas Fengki? Suara Mas Fengki bagus kok. Iya sih, putus-putus ya. Iya Pak, masih terdengar Pak suara saya Pak? Masih. Pakai apa nih? Pakai WiFi apa pakai data? Oh masih ya Pak?
Ya, ayo dicoba aja, dicoba. Mulai aja, mulai presentasi, silahkan. Oh, saya presentasi, Pak. Siap nggak? Udah upload belum ininya? Ya, selamat malam. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan mengangkat judul jurnal yaitu audit tata kelola teknologi informasi di PDAM Tirta Wening Kota Bandung menggunakan COVID 5. Sumber jurnal dari Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia Bandung. Penulis dari jurnal tersebut adalah Anadara Andriana. Ya. Halo Pak? Iya Pak? Ya, lanjut. Masih kedengaran ya Pak suara saya Pak? Masih. Gimana, Mas? Udah terdengar Pak suara saya Pak? Ya. Ya, coba diulang lagi. Ulang lagi ya Pak ya? Ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya akan mempresentasikan studi kasus ataupun jurnal, yaitu saya mengangkat judul jurnal yaitu audit tata kelola teknologi informasi di PDAM Tirta Wening Kota Bandung menggunakan COVID 5. Ya. Sumber jurnal dari Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia Bandung. Penulis dari jurnal tersebut adalah Anadara Andriana. Tahun terbit jurnal ialah tahun 2014. Identifikasi enterprise goals terpilih dari COVID 5. Ya, yang poin-poin yang saya ambil di sini ialah pada tahap ini tujuan strategis PDAM Tirta Wening Kota Bandung akan diselaraskan dengan enterprise goals dalam COVID 5. Dan hal-hal pentingnya ialah seperti 1. Stakeholder value of business investment atau nilai pemangku kepentingan dari investasi bisnis. Dan juga ada portfolio kompetitif, product and service atau portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Lalu ada risiko usaha yang dikelola atau pengamanan aset. Ada juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal. Ada juga transparansi keuangan. Dan juga budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Lalu kesinambungan dalam ketersediaan layanan bisnis. Lalu tanggapan tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah. Dan ada pengambilan keputusan strategis berbasis informasi. Lalu optimalisasi biaya pemberian layanan. Lalu optimalisasi fungsionalitas proses bisnis. Lalu optimalisasi biaya proses bisnis. Dan juga program perubahan bisnis yang dikelola, operasional dan produktivitas staf, kepatuhan terhadap kebijakan internal, orang-orang yang terampil dan termotivasi, dan juga budaya inovasi produk dan bisnis. Lalu ada identifikasi IT goal-nya, yaitu seperti penyelaras teknologi informasi dan strategi bisnis. Sebutin dua aja. Dua aja ya Pak ya? Ya. Lalu ada komitmen manajemen eksekutif untuk membuat keputusan terkait teknologi informasi. Dan juga identifikasi domain dan proses yang dibahasnya, yaitu saya mengambil kesimpulan dari domain dan proses COVID 5 yang akan digunakan ialah
mengelola penyedia, risiko, keamanan, lalu juga ada memastikan optimasi risiko, memantau melakukan evaluasi dan menilai kinerja dan kesesuaian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bagus itu yang terakhir suaranya. Beda ini, beda device. Enggak sih Pak, tadi memang jaringannya tadi saya keluar masuk terus Pak. Iya, saya lihat Mas Fengki. Bagus, kadang bagus, kadang enggak Pak. Mas Hengki itu beda ya. Saya ketukar sama Mas Hengki yang anak 2017. Ini yang WA saya tadi bukan Mas Fengki? Bukan Pak, saya enggak WA Bapak. Itu Hengki ya. Berarti Hengki 2017. Ya, cukup ya Mas Fengki. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, makasih sama-sama. Ya, kita lanjut. Mas Fengki sudah 13 tambah 3. Kita ketemu sama Khairun Nisa. Ada nggak Khairun Nisa? Apakah Mbak Nisa ada? Nggak ada ya? Mbak Nisa di absen juga tidak ada. Berarti nggak ada ya? Kita lewatin aja. Tambah 6 ketemu sama Mas Mulki lagi. Udah muter satu putaran ini. Berarti kita lompat satu. Kita ketemu sama Mbak Nuke. Ada Mbak Nuke? Iya Pak. Udah siap? Insya Allah Pak. Pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Langsung aja ya Pak. Ya, silakan. Judul jurnalnya itu saya analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada AMIK JTC Semarang. Jurnalnya dari Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, ditulis oleh Hadi Hilmawan, Oki Dwi Nurhayati, dan Ike Pertiwi Windasari. Tahun terbitnya itu April 2015. Poin-poinnya tahun berapa ini? Tahun 2015. 2015 ya. Oke, silakan. Ya, langsung aja. AMIK JTC Semarang itu sebuah organisasi pendidikan tinggi yang berfokus dalam pengembangan tenaga kerja profesional. Kerangka COVID yang digunakan adalah COVID-5 yang merupakan kerangka COVID paling baru. Keunggulan COVID-5 yang mengemukakan bahwa mereka telah mengidentifikasi beberapa tantangan dan memiliki kriteria penelitian yang lebih akurat, konsisten, dan objektif. Ya, lanjut. Iya, Pak. Lanjut, identifikasi IT goal-nya itu identifikasi proses TI yang sedang berlangsung dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi lapangan. Sedangkan identifikasi kondisi yang diharapkan di masa mendatang dilakukan dengan wawancara kepada pengambilan kebijakan dan pembacaan dokumen rencana strategis AMIK pada tahun 2010 sampai 2014. Jadi data yang sudah didapatkan akan dipetakan dalam enterprise goal dan IT related goal COVID-5 sampai didapat proses mana saja yang menjadi fokus di AMIK JTC Semarang untuk dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Lanjut ke identifikasi domain dan proses yang dibahas itu mengimplementasikan pendekatan review stage gate, lalu dokumentasi pengalokasiannya sumber daya yang baik, lalu pemetaan terkait kemampuan TI sekarang, pembuatan enterprise arsitektur dengan framework sudah terstandarisasi, membahas model pengambil keputusan yang baik dan dapat mengakomodir tujuan dan proses bisnis pada AMIK. Sudah Pak, segitu aja. Domainnya apa domainnya? Domainnya
Itu kode enterprise goal ya. Itu ada itu Mbak. Aduh, Pak, saya bingung Tabel. keblinger. Hah? Lihat Kita ada tulisan di sendiri. mana itu di IDM 01 itu ada tuh. Ya ada ini Iya. lumayan lengkap ini jurnalnya. Ya. Bentar, Pak. Di ininya belum ditulis ya di laporannya ya di Iya. tulis tangannya ya. Ya, oke deh. Ya, oke, ada lagi Mbak Nuka? Udah, Pak. Terima kasih. Oke. Mbak Nuka ya. Oke, Mbak Nuka, habis Mbak Nuka masih ada 1-2 lagi mungkin. Nuka tambah 3 Siti Anissa. Siti Anissa sama Siti Anissa beda ya? Ada Siti Anissa? Halo, ada Pak. Kedengeran nggak ya Oke, suaranya? udah siap? Kedengeran. Silakan dimulai. Oke, sebentar. Ya, Mbak Anissa silakan. Saya ada presentasikan ya? Sudah diklik present now-nya. Halo Pak. Halo. Bagaimana bisa di present? Siti Anissa, coba saya lihat. Siti Anissa. Ini sudah upload nih jurnalnya. Siti Anissa. Oke. Sudah tapi tidak bisa. Oh, tidak bisa. Mungkin perlu waktu. Ya, oke, silakan. Belum muncul. Apa dari saya aja? Halo. Belum tuh. Sebentar. Halo. Halo Pak. Halo Mbak Siti. Bisa yang apa dari saya aja? Ya? Boleh deh Pak. Ya dari saya aja nih. Dari saya aja ya. Ya biar cepetan dikit. Iya soalnya di sini saya nggak bisa klik yang buat presentasikan layarnya itu. Oke, silakan udah tampil belum? Nah ini bukan? Iya betul. Ya silakan. You may begin. Silakan dimulai. Ayo Mbak Siti. Kok di saya nggak muncul ya? Hilang. Ya halo. Your screen is still visible. Berebutan kita ini. Punya saya muncul nggak Pak? Ya coba. Iya ini baru ini lagi Sedang baru berjalan. muncul. Udah bisa nggak? Iya. Masih proses. Sudah ada Pak? Agak sedikit delay. Belum. Mbak Siti ini malam apa sih apa ke JSM? Malam. CA ya? Malam. Kok saya nggak inget ya Mbak Siti itu? Ya. Iya betul. Jadi gimana? Udah muncul belum sih? Udah belum? Tadi sih muncul, tapi tadi setengah jalan, sekarang enggak lagi. Ini saya udah ke sharing.
Oh gitu. Jadi dari Belum ada. Ini saya stop Belum. sharing deh. Ya. Coba dari Bapak, Pak, tolong. Ini saya udah stop sharingnya. Iya, oke, siap. Ya, oke. Ada muncul? Bentar, saya gedein dulu. Belum. Sudah dong. Sudah belum? Nah, sudah. Ya, silakan. Sudah, Pak. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Saya Siti Anissa. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Evaluasi Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga menggunakan COVID-5. Di sini ditulis oleh Stepan Batisnoya, Arya Dwika Cahyono, dan di Fakultas Teknologi Informasi Kristen Satya Wicana. Di sini langsung ada. Halo Mbak Anissa. Kenapa menghilang? Ya, halo Pak. Ya, suaranya hilang. Ini kan yang dinilai kan identifikasi enterprise goals terpilih. Sebentar saya tampilin ininya ya. Ini punya Mbak Anissa bukan ini? Ya, betul. Sok, lanjut. Kebetulan ini kan saya juga banget sampai 4 lembar, jadi saya bacain poin-poin terpentingnya aja ya. Untuk identifikasi enterprise goals yang terpilihnya itu ada 3, itu untuk mengelola resilience, lalu ada EG7 untuk kontinuitas dan lalu EG5 untuk menyesuaikan dengan kebijakan internal, lalu ada EG16 untuk orang terampil dan termotivasi. Jadi verifikasi IT related goals yang terpilihnya itu ada EG3, EG7, EG15, dan EG16. Dan untuk goals-nya itu ada ITG2, ITG4, ITG10, ITG14, ITG15, dan ITG16. Bisa lanjut ke lalu yang terakhir itu 3. ada identifikasi COVID-5 bisa terpilihnya. Itu ada 20 domain yang terdiri dari IDM 03 itu untuk ensure risk optimization, IDM 4 itu untuk ensure resource optimization, ada APO 01 untuk manage the IT framework, ada APO 07. Cukup ya, cukup. Iya Pak. Cukup. Udah cukup. Iya. Apa namanya? Ini lengkap di mana di jawabannya ya. Gimana cari jurnal gampang iya, Pak. enggak? Banyak kan ya? Lumayan susah. Waktunya udah habis. Soalnya kan harus oh iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa? Gimana nyari jurnal susah apa enggak? Lumayan. Soalnya ada beberapa yang emang ada yang lengkap, ada yang enggak. Jadi saya harus cari yang benar-benar semua ada yang dibahasnya gitu, Pak. Ya, oke. Ya, untuk malam ini cukup. Masih ada sebagian yang belum ya. Ya, kayaknya minggu depan lah ya. Bukan minggu depan. Kamis ya. Kamis depan kita lanjut lah sebagian. Jadi silakan dilanjut ke mata kuliah jam kedua ya. Yang ini kita akhiri saja ya. Yang belum nanti lanjut hari Kamis ya, insya Allah. Jurnal sama, tidak masalah. Untuk sekarang tidak masalah. Nanti untuk UAS nanti kita filter dulu ya. Nanti kita pakai metode first come first serve ya. Untuk UASnya ya. Yang pertama dapat dia boleh pakai. Nanti di-share di WA group untuk yang tugas terakhirnya untuk UASnya. Ya, nanti bisa dilanjut di WA group. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.